Perkenalkan, nama saya Novendi dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan kurang fokus pada meditasi. Sebagai topik saya, pendahuluan. Latar belakang dari topik tersebut adalah di zaman sekarang ini kedamaian batin, ketenangan pikiran sudah menjadi salah satu kebutuhan dalam hidup. Mengingat saya ini tekanan hidup dan gaya hidup yang tidak bijak dapat menyeret seseorang pada kegelisahan dan kekhawatiran yang lebih mendalam. Tekanan hidup seperti tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, tekanan dalam keluarga, belum lagi hal yang tidak menyenangkan lainnya. Selain itu, gaya hidup konsumtif yang saat ini semakin berlebihan juga menjadi penyumbang kegelisahan dan kekhawatiran. Akibatnya pikiran menjadi tidak tenang dan ketegangan pun yang justru bermunculan. Tentu hal ini sangat tidak menyenangkan. Maka dari itu kita perlu bijak di dalam penyingkapan hidup ini. Jangan sampai kita larut di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Masalah hal hidup seperti ini bukan masalah bagaimana mencukupi kebutuhan semata, tetapi perlu bijaksana dalam mengelola hidup. Meditasi adalah latihan untuk mengelola pikiran yang mengarahkan pikiran pada nilai-nilai luhur yang membawa pada manfaat. Meditasi bukan hanya sebuah ritual, tetapi ada nilai-nilai luhur yang patut dikembangkan di dalam batin. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai luhur inilah yang menjadi bantuan kita pada saat kita menghadapi persoalan, kesulitan, bahkan tekanan dalam hidup. Dengan bermeditasi, seorang akan berusaha untuk mengarahkan pada nilai-nilai yang baik. Maka dalam bermeditasi umumnya seseorang akan diajarkan untuk menggunakan landasan objek netral seperti menyadari pada nafas masuk dan keluar, anapanasati, atau objek yang memiliki nilai-nilai luhur seperti menggunakan objek cinta kasih. Tujuannya adalah memunculkan sekaligus menemukan nilai-nilai luhur di dalam batin. Pada saat ini juga sesungguhnya mengeluarkan nilai-nilai yang tidak luhur dari dalam batin kita. Manfaat meditasi dikutip dari Sariyutta Nikaya 54.9 Vesali Sutta. Di sana ada diuraikan, para biku konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan ini ketika dikembangkan dan dilatih adalah damai dan luhur. Sesuatu keberdiaman bagaikan surga, dan konsentrasi ini membuburkan dan memadamkan kondisi-kondisi yang buruk dan tidak bermanfaat. Tetapi tepat di tempat itu, kapanpun kondisi itu muncul, seperti halnya para biku di bulan terakhir musim panas, ketika sekumpulan debu dan tanah bertebangan berputar-putar. Hujan lebat yang bukan musimnya membuyarkan dan memadamkannya tepat di tempat itu. Demikian pula konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan ini. Ini adalah salah satu manfaat dari meditasi jika dilatih dan dikembangkan. Dan cara mengatasinya adalah meditasi tidak hanya berlatih mengarahkan pikiran pada objek meditasi saja, tetapi perlu didasari oleh adanya moralitas. Dalam Anguttara Nikaya 10.1 Kimatthiya Sutta, di sana dijelaskan manfaat dari pengembangan moralitas. Dengan adanya perilaku bermoral, seseorang akan bebas dari rasa penyesalan, akan timbul kegembiraan, sukacita, ketenangan, kenikmatan, konsentrasi, pengetahuan dan penglihatan yang pada segala sesuatu, sebagaimana adanya kekecewaan dan kebosanan, kebebasan. Demikianlah ananda perilaku bermoral yang bermanfaat secara bertahap mengarah pada yang tertunggul. Jadi meditasi dibutuhkan adanya moralitas sebagai dasarnya. Saat akan berlatih meditasi, pilihlah tempat yang tenang dan tidak terlalu berisik, jauh dari gangguan-gangguan di sekitar Anda.
seperti mematikan handphone Anda, siapkan alarm untuk mengatur waktu yang jika sudah siap. Lalu duduklah bersila atau duduk di kursi dengan tulang punggung ditegakkan tetapi tetap rileks dan senyaman mungkin. Tangan diletakkan di pangkuan, matanya dipejamkan, berikan perhatian pada saat ini, yaitu menyadari saat ini saya ada di sini sedang duduk meditasi, atau merasakan tubuh yang saat ini saat duduk di sini. Tujuannya adalah supaya tubuh di sini, pikirannya juga di sini. Ketika pikirannya mulai tenang dan tubuhnya nyaman, selanjutnya baru diarahkan kesadarannya pada objek tertentu. Apakah cinta kasih atau menyadari nafas yang masuk keluar, lakukan dalam waktu yang Anda telah ditentukan sesuai kemampuan Anda. Pada Dhammapada 36 yang tentang meditasi, yang berarti bahwa pikiran itu sungguh suka diawasi. Ia amat halus dan senang mengembara sesuka hati. Karena itu hendaklah orang bijaksana selalu menjaganya. Pikiran yang dijaga dengan baik akan selalu membawa kebahagiaan. Demikian ini saya susun dengan harapan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang meditasi. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan untuk saya mengharapkan kritikan dan saran dari Bapak Ibu yang sifatnya membangun guna sebagai bahan evaluasi untuk saya ke depannya. Akhir dari video ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mempartisipasi dalam menyusun video ini dan meditasi. Saya berharap melalui video meditasi ini untuk dapat berjalan dengan lancar dan baik.